warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahran dahirin nama. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur dan diberikannya kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Dan sekarang kita sudah sampai hidup 14 Ramadan. Sudah marah separuh bulan Ramadan, dan kita panjatkan juga puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang subuh dengan berjamaah. Dalam hadis Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kana ajri hajjatin wa umratin tammatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa sembahyang subuh berjamaah, setelah itu kemudian dia duduk bertahan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai itu kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kana ajri hajjatin, maka itu seperti pahalanya orang berhaji, pahalanya orang berumrah sempurna, kata Nabi. Jadi kita duduk saat ini, mulai tadi kita sembahyang berjamaah, kemudian kita berzikir, maka zikir kita wirid tadi kan, kita sembahyang subuh, habis itu kita berdoa, termasuk saat ini kita bertahan mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan ilmu agama, ini termasuk zikir. Karena yang dimaksud zikir di dalam hadis Nabi tadi bukan sekedar bacaan, tapi apa saja yang jadi pahala ketika dilakukan itu termasuk zikir. Termasuk kita berdaman saat ini nih, termasuk aja sudah berzikir. Jadi kata Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah Ta'ala sampai nantinya terbit matahari. Setelah itu dilanjutkan dengan sembahyang sunnah 2 rakaat. Sembahyang sunnah apa? Ulama khilaf. Ada mengatakan sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat. Ada pendapat yang utama di dalam fikih sembahyang sunnah isyraq itu ada duha saja. Jadi yang dimaksud sembahyang 2 rakaat tadi adalah sembahyang sunnah duha. Nah itu pahalanya sama seperti berhaji dan berumrah, kata Nabi SAW. Tapi sama itu pahalanya jelas ada hukumnya. Artinya seandainya kita belum berhaji, belum berumrah, ada memiliki harta, ada kesempatan, tetapi wajib. Ada memiliki kemampuan, tetapi wajib berhaji berumrah. Jadi bukan berarti ilmunya sudah kita begadang di sini bertahan sampai timur matahari berarti aku sudah berhaji berumrah, dan ada itu pahalanya aja. Masalah kewajiban haji dan umrah pun kita memang belum melaksanakan, itu tetap wajib kita bila mampu. Jadi sama aja sudah pahalanya kalau orang berhaji ke umrah. Apalagi saat ini kalau orang yang sudah di Makkah, ada bapak aman-aman aja. Tapi bagi orang anak pulang, karena kalau pulang pesawat kena lalu, kalau bina karena modal sasar, anak boleh kena mobil itu kan aja. Dapat kabar itu panggilan. Nah, tapi yang ada di sana aman-aman aja, orang berhaji, orang umrah itu yang ada di Mekah, Madinah aman-aman aja. Terjadi Nabi yang perang antara Iran lawan Amerika, Israel. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis tadilah kata Nabi setelah terbit matahari sembahyang sunnah 2 rakaat. Dan itu kalau ulun lihat selama bulan Ramadan ini nih, ulun kuliah subuh kali sembahyang sunatnya di langgar di masjid tempat pembacaan. Jadi sembahyang sunatnya ulun di rumah. Kenapa?
Yang pertama kata para ulama sembahyang sunat itu yang paling afdal di rumah. Lain hanya sembahyang sunat yang disunahkan berjamaah. Nah itu yang afdal di masjid atau di langgar. Kayak contohnya kayak sembahyang tarawih itu kan sunatnya berjamaah. Adapun sembahyang sunat yang ada disunahkan berjamaah itu yang afdal di rumah. Jurun pian ada sembahyang sunat selama Ramadan ini, sembahyang sunat yang 2 rakaat di dalam hadis ini. Tadi suami melaksanakannya di langgar atau di musala. Bagi Nabi yang mengira bahwa itu bisa menyampaikan aja. Dilihat juga bersama langsung boleh dan mengamalkannya. Ya, lalu mengamalkannya di rumah. Dan lagi teks hadisnya, lapas hadisnya Nabi memakai summa. Summa itu kemudian, tapi kemudiannya ada langsung. Nah, lain beda kalau yang pakai pak fasalah. Jadi dalam bahasa Arab itu beda sedikit artinya antara pakai pak kemudian juga, tapi kemudiannya langsung. Baik sembahyang disunatkan kemudian sembahyang itu berdiri langsung tuh. Tapi bila yang kemudian yang memakai lapas summa maka artinya kemudian juga tapi tidak langsung. Nah, jadi awal hendak sembahyang dilanggar boleh aja juga, tapi yang bagus itu di rumah. Kata Imam Ghazali yang bagus itu sembahyang sholat itu di rumah. Tapi daripada di rumah kan kita banyak berapa langsung ya, kenapa yang dilanggar? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan masalah fikih muamalah. Subuh arba dahulu kita sudah mengetahui tentang macam-macam riba. Jadi dahulu riba itu ada 4. Ini mungkin kita baru hari mendengar, kita kira misalkan dahulu riba itu sama macam aja. Bila berhutang misalkan 1 juta bayarnya berlebih itu riba, itu termasuk riba juga. Tapi ada lagi salahnya selain daripada itu, dan dosanya sama pada dosa besar juga, sama pada ganal dosanya. Napa-napa semalam riba ada 4. Pertama namanya riba fadl. Riba fadl itu bilanya kita berhuruf harta ribawi, baik makanan sesama makanan semalam atau mata uang sesama mata uang dan jenisnya sama, baris sama pada baris, nasi sama pada nasi, misalkan berhuruf saya itu ada yang lebih, nah itu riba tuh. Karena syaratnya bila berhuruf harta ribawi yang jenisnya sama maka kadar atau ukurannya harus sama juga. Baris berhuruf umur-umur namun pian harus sama-sama salitar, namun sama-sama baris. Walaupun kualitasnya beda, walaupun baris kurang, pian baris larang, walaupun 2 liter, pian salitar, itu ada boleh. Yang riba ini ada mesti harus ada yang dirugiakan. Kan tadi sama-sama urun 2 liter, pian salitar kan ada rugi, karena pian baris larang, walaupun kurang ada yang dirugiakan, pun ada rugi, pian ada rugi. Itu kadang mesti yang namanya riba ini harus ada yang dirugiakan. Walaupun ada yang dirugiakan, tetap aja riba. Karena riba ini berkaitan lawan hukum Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, bukan berkaitan hanya sekadar sesama makhluk harus saling ridha meridai. Itu yang pertama riba fadl. Yang kedua semalam ialah riba liat negaranya. Riba liat ini kayak apa? Itu sama ketika kita berhuruf harta ribawi, meskipun jenisnya ada sama atau sama, misalkan itu harus langsung di situ-situ juga disarankan. Ada boleh ada yang terlambat berhuruf misalkan pian baris atau pian nasi atau nasi di tempat-tempat itu juga saling merupakan, saling menyerahkan. Ada boleh kayaknya ada rumah ambil kendaraannya atau di rumah. Nah itu bila lambat ada salah satunya itu namanya riba liat. Yang ketiga ialah riba nasa. Riba nasa ini ketika kita menyerahkan berhuruf harta ribawi, salah satunya ada apa menyebutkan tempo di dalam akad. Ada penyebutan tempo meskipun satu mat benar. Nah berhuruf lah apa misalkan emas ini 1 gram lawan emas pian dalam tempo berhurufnya satu detik misalkan. Nah itu bila ada penyebutan tempo itu ada boleh dan termasuk riba. Yang terakhir dan ini yang paling masyhur ialah riba qardi namanya. Riba qardi ini ya kita mengambil manfaat di balik hutang. Manfaatnya apa Pak? Malam dia ulang termasuk manfaat seperti bilanya kita berhutang 1 juta, bayarnya 1.100.000 termasuk manfaat. Meskipun sama-sama riba, kayak contoh sama-sama riba ini yang mungkin tanpa disadari terjadi praktiknya selain daripada berhutang di koperasi, berhutang di bank, ini mungkin yang kita akan sadar
ialah biasanya di dalam operasi. Ada operasi simpan pinjam ya. Misalkan kita nih badan bukanya. Pertama dulu pemasukannya baru misalkan 1 juta saya kurang. Setelah itu kita beli hutang, beli meminjam, berapa anak meminjam, berapa juta, masalah makasnya ada boleh misalkan, tapi bayarnya berarti 10%. Bila nyoron hutang 1 juta, kita tiap minggu atau tiap bulan bayar 100.000 misalkan, tapi 11 bulan. Tidak, ada kalau hasilnya 100.000 lebihan, nah itu setahun misalkan dikumpulkan atau beberapa tahun kita dibagi. Nah itu riba itu. Meskipun sama-sama riba kan, meskipun dibagi hasilnya kita, tapi kan kadang-kadang mesti sama. Ada yang tak banyak mengambil, berhutangnya kan tak banyak memberi masukannya. Ada yang sedikit aja berhutang. Waktu dibagi rata. Nah ini yang jadi masalah. Nah itu termasuk riba juga. Nah sekarang pagi ini akan menjelaskan hilah cara supaya kita selamat daripada riba. Karena tadi jalur riba itu ada mesti harus ada yang dudukan, sama-sama senang, sama-sama suka, tapi karena melanggar hukum Allah Ta'ala tetap hukumnya riba. Nah sekarang orang akan menjelaskan bagaimana cara selamat, cara jalan keluar daripada riba. Di samping kita sama-sama senang, dan kedua kita selamat daripada dosa. Nah jadi jika kita ingin menjual harta ribawi dengan jenis yang sama tapi beserta berbeda kadarnya, nah huruf nih atau anak penjual dengan bayarannya sesama harta ribawi, jenisnya sama tapi kita anak huruf kadarnya berbeda. Misalkan orang huruf diisi baris atau diisi paung apa pak? Paung urun misalkan atau baris urun baris murah aja 7.000 8.000 seliter yang siang 15.000 seliter, huruf sama liternya dia kan dapur, urun baris yang 10 liter, biar baris yang 10 liter kan dapur. Urun harus 2 kali lipat misalkan, harus 20 liter, kemudian 10 liter. Ini kayak apa caranya supaya selamat daripada riba? Nih caranya ada beberapa. Solusinya ada beberapa solusi. Yang pertama, nih cara pertama supaya kita selamat. Termasuk juga huruf nasi bungkus, terus sesama nasi kalau kan pegang mati borok ya bisa kok jawabnya kata iwak itu beda. Saya itu dapat iwak yang taruh tapi kita nggak ingin taruh. Nah saya itu dapat iwak ayam, anak itu juga ayam. Lalu bahuruf sama aja itu juga. Kalau langsung bahuruf tuh bisa dibantu hukumnya tuh. Karena ada diketahui sama pak kadarnya, bisa aja tuh banyak nasi itu nasinya. Ya kan? Nah kayak apa caranya supaya selamat daripada riba? Jadi yang pertama bisa, solusi pertama kita menjual harta ribawi dengan bayaran uang atau benda yang bukan harta ribawi. Jadi bisa kayaknya kalau tadi baris R 20 liter, biar baris siang 10 liter. Jangan kena kehuruf nih. Kayak bacanya ulun jual aja. Baris 20 liter ulun jual kepada biar berapa lah harganya? 10.000 kalau biasanya kan sebagai bayaran ya. Yang bayarnya 10.000, ambillah duitnya 10.000. Kemudian uang tadi, duit tadi, ulun jadikan bayaran untuk menukari pada sekian siang 10 karena jualan menukari perang pada sekian siang 10 10.000. Nah selamat sudah. Ya kan? Namun bahwa langsung baras sesama baras, ulun misalkan 20 liter, biar 10 liter tiba langsung. Atau paung. Kalau di kampung orang rumah banyak paung. Nah itu riba langsung. Jadi kayak apa caranya? Solusi pertama ditukari dulu. Sediakan duit kan mesti harus sesuai 100.000, 200.000 misalkan. Seapakah? Nama supaya sah aja dulu jual belinya 1.000 kah beri bahasanya. Nah tukari dulu bersekian siang 1.000 misalkan 10 liter kami sudah ulang terima berasnya biar tukari beres ulang 20 liter 1.000 misalkan. Nah sudah sah sudah. Ada apa kan jual beli menukari pakai duit dahulu. Nah ada langsung huruf baris sesama baris. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua bisa kita menghutangkan harta ribawi yang ingin dijual. Jadi ada kita hutangkan langsung, tapi kita hutangkan aja. Nah harta ribawi ini boleh jadi hutangkan, hutang emas boleh aja. Ada hutang emas itu kita bayarnya emas juga kan. Nah lain yang menukar tapi duitnya berhutang. Nah itu lain lagi. Nah jadi solusi yang kedua bisa kita hutangkan aja harta ribawi yang ingin dijual. Jadi orang hendak menjual baris R 20 liter kan bisa dijual. Orang hutangkan aja rupiah baris R 20 liter. Lalu dia berhutang barang ribawi yang ingin dibelinya. Lalu yang hutang lah tadi
Baris urun 20 liter, kemudian saling membebaskan hutang sahabatnya tadi. Nah, urun berhutang baris pian siam 10 liter berhutang, berarti kita bayar juga kan 10 liter siam. Pian berhutang baris urun R 20 liter, berarti kita bayarnya 20 liter juga. Cuman di dalam hutang piutang tuh boleh dibebasakan, arti dibebasakan itu kada usah bayar lagi. Nah, hutang pian apa ngarannya baris R 20 liter kada usah pian bayar itu beriakan. Bisa jadi pian utang ulun nang 10 liter baris siap kada usah dibayari, biar beriakan aja juga. Nah, sudah. Jadi bukan dengan huruf langsung, tapi dihutangkan. Ini betul kalau dihutangkan, sering hutangkan diberiakan. Utang nikah tadi gak bisa dibayar, itu beriakan aja. Nah, ini bisa juga. Solusi yang kedua, solusi pertama dengan dikari pakai duit. Yang kedua, ini ada duitnya dia misalkan, oh bisa dihutangkan. Jangan huruf langsung. Jadi kan secara praktik sama aja sebenarnya, tapi yang membedakan apa akadnya ya. Nang riba itu bila huruf langsung, nang selamat daripada riba itu bila menggunakan akad yang lain. Akad dijual kan dahulu, akad apa tadi dihutang akan kan dahulu bisa itu. Atau bisa solusi yang kedua, masing-masing dari orang yang ingin menjual harta. Solusi yang ketiga lah, masing-masing dari orang yang ingin menjual harta ribawi tadi itu caranya menghibahkan hartanya kepada sahabatnya tadi. Kalau bisa huruf sahabatnya diberiakan aja, jangan diberiakan baris ulun ya 20 liter memberiakan rupiah. Rupiah baris sekian siang ulun beriakan rupiah kepada ulun juga. Sudah selamat daripada riba ini diberiakan bang. Ada berhuruf kan, ada tukar, ada menukari tapi diberiakan bisa juga. Solusi yang ketiga. Dan terakhir, solusi yang keempat ialah dengan cara menjual harta ribawinya kepada sahabatnya dengan bayaran harta ribawi juga, tapi dengan kadar yang sama. Atau solusi yang terakhir, yang merupakan baris siang pian 10 liter, dengan ulun membayar baris R 10 liter juga. Sudah 10, lalu baris R 10 liter sisanya ulun beriakan. Nah, bisa juga kayak itu. Ayo huruf sama, huruf kadarnya sama-sama 10 liter dahulu kan. Ya kenapa rupiah kok baris larang harganya. Baris 10 kan ya murah aja. Nah, hanya supaya sama daripada riba langsung kita tuh dihibahkan. Atau yang paling nyaman yang ketiga itu sama beriakan aja langsung yang ada. Kalau pindah buka warai orangnya makin kita beriakan baris kita udah orang yang beriakan kulitnya ibadah itu. Ya kan? Karena di dalam fikih kita mazhab Syafi'i janji, kalau kita berjanji dahulu kan urut isi barisnya 20 liter yang baris siang 10 liter berjanji kita saling menghibahkan aja urut anak huruf nih urut anak merasa baris nyaman dia anak merasa baris siang misalkan ini anak huruf cuma mau huruf langsung riba lalu dia urut aja apa ngarannya kita hibahkan aja langsung. Jadi pian menghibahkan baris pian RK siang 10 liter, orang menghibahkan baris ulun R 20 liter. Ayo pak jadi pian, ulun hibahkan ulun pada ulun pian kan menghibahkan. Kan tadi gue janji sudah, itu artinya ingkar kalau janji di dalam mazhab Syafi'i menepati janji itu bukan suatu kewajiban, hanya sunnah aja. Jadi pian kan menepati janji itu bukan dosa. Jadi hati-hati masuk orang tadi deh, nggak janji deh kalau bilang orang marah itu paham. Nah, kalau bina orang buka kan jadi memberiakan menghibahkan barisnya misalkan karena di dalam mazhab Syafi'i itu kadang-kadang wajib bang sama menepati janji itu lawan hibah ini kita boleh membatalkan apabila orang yang kita hibahkan tuh baru menerima harta yang kita hibahkan. Ulun anak menghibahkan HP rupiah aja ulun hibahkan ulun beriakan HP ini kepada pian tapi baru lagi pian mengambil baru ulun unjuk selama pian baru menerima selama pian baru mengambil HP tadi ulun boleh tadi jadi itu sama lawan janji kan baru kita serahkan lagi selama kita belum menyerahkan boleh kita ada jadi kada wajib tapi tetap disunahkan lah. Nah tetap sunnah artinya kalau kita ada menangkari janji itu hukumnya makruh hanya sampai haram. Nah ada sampai haram. Cuman termasuk walaupun itu ada haram termasuk tanda-tanda orang munafik. Ya kan? Apa kata Nabi alamatul munafik salah satu tanda-tanda orang munafik itu tidak diantaranya idza wa'ada akhlafa menjadi janji ingkar janji. Nah itu orang-orang munafik di zaman Nabi gitu tuh ciri-cirinya berarti bilangnya kita melakukan walaupun ada dosa sama juga tanda-tandanya cirinya sama.
kita memiliki tanda-tanda orang munafik juga. Arti munafik di situ maksudnya munafik di zaman Nabi lah. Kenapa munafik di zaman Nabi? Zahirnya berpura-pura Islam tapi batinnya kafir. Nah, itu munafik di zaman Nabi. Jadi zaman Nabi hendak mengetahui orang yang wujud-wujud Islam di zaman Nabi itu lawan orang yang berpura-pura aja. Orang munafik cirinya ya deh, diantaranya bila ia berjanji menepati yang mengikat itu. Bila mengingkari berarti bukan orang Islam sebenarnya orang munafik kok. Kita melakukan sama berarti tandanya juga kan. Nah, jadi itu tadilah 4 solusi supaya kita selamat daripada riba. Ada pun operasi tadi, operasi simpan pinjam tadi kan, itu walaupun sama-sama disepakati, bilanya bayar berlebih, itu tetap hukumnya riba. Nah, jadi kayak apa itu solusinya? Ada beberapa solusi. Amun inya misalkan kada bayar berlebih, kada ada tambahan pemasukan kan biasa kas, yang mana kas itu untuk dihutangkan juga pulangan operasi simpan pinjam pak. Bisa caranya ayo pak, anak bayar berlebih juga 10% misalkan, nah utang 1 juta bayarnya 1.100.000, berarti kelebihannya 100.000 kan. Nah 100.000 itu disimpan tapi bentuknya titipan saja. Jadi berapa kali lo hutang duit, misalkan selama setahun lo hutang duit 5 juta, berarti lo ada simpanan 500.000. Akhir tahun duit 500.000, wajib lo terima. Pian pernah mengambil misalkan di koperasi itu 10 juta, berarti pian ada bayar berlebih selama 1 juta kan, 10% bang. Berarti akhir tahun pas berbagi, pian ambillah bagian pian itu 10 juta. Jadi kada dibagi rata. Nah itu ada dari riba itu. Karena nang bayar lebih itu bukan bayar berlebih, tapi disimpan, dititipakan aja. Nah dititipakan. Karena itu duit itu masih duit dia, kan dititipakan aja bang. Maka kita jangan tahu pian ambil juga sesuai pada pamor pian. Yang 100.000 aja, dia 100.000. Yang 1 juta, dia 1 juta. Nah bisa kayak itu. Amal sudah diterima, terserah aja lagi. Dibagi rata kan. Nang bagian 100 juta karena banyak kan berhutang. Apa nang bagian 1 juta karena banyak berhutang. Nah mau bagi misalkan atau disimpan atau kayak pada terserah aja gitu. Yang jelas 1 juta itu hak seorang dahulu, hak kita dahulu. Tapi yang kita bayar saja, berhutang 1 juta, bayar 1.100.000 itu riba toh. Meskipun sama-sama riba, walaupun sama-sama riba, yang kesalahannya ialah melanggar hukum Allah Taala. Nah di situ kesalahannya. Dan kadang mau itu kada sadarnya kesepakatan bersama pak. Malah adanya koperasi itu merasa nyaman lagi, arti merasa nyaman kan bila hutang nyaman. Kadang-kadang mencari duit nih. Namun dari operasi itu kalau itu berapa? Benar mencari hutang aja. Jangan karena ada keluarga aja apa berhutang. Jadi ada koperasi itu nyaman. Jadi kan kadang mesti terus tadi arti riba itu kadang mesti harus ada yang dirugikan tadi deh. Nah jadi ada 4 tadilah hilah cara solusi daripada selamat daripada riba. Semua hilah tersebut dan 4 tadi dibolehkan oleh syariat selama tidak disebutkan di dalam akad. Yang penting di akad kada kita sebut akad. Lainnya kita urun hibahkan baris urun ya 20 juta sudah ada dana pinapin hibahkan pulanglah baris nyiapin 10 juta. Itu jangan disebutkan di dalam akad, di luar akad saja berjanji gak berdahulu kan. Sudah disepakati hanya berakad nah kebanyakan nikah jerpian terima ini jerpian juga kebanyakan baris nikahnya ini sudah itu hanya adanya akadnya. Nah walaupun itu halal tetapi hukumnya makruh menurut Imam Nawawi jika diniatkan waktu berakad. Nah jika melakukannya niatnya untuk melakukan riba tadi kan, cuma kita lakukan hilahnya supaya selamat saja ada niat. Nah itu hukumnya makanya makruh kata Imam Nawawi. Amun kebetulan tanpa ada niat, kalau hendak memberikan nasi bungkus rupiah, hendak memberikan nasi bungkus kan kebetulan saja tanpa ada niat itu ada makruh. Tapi bila ada niat, dapur langsung jadi haram. Jadi supaya selamat hibahkan dahulu. Nah ini kan berarti ada niat untuk melakukan riba sebenarnya. Cuma kita cari solusi itu makruh. Kata Imam Nawawi. Nah, jadi walaupun kada haram tapi tetap makruh. Ada bapak kita tegawi makruh akhir zamannya ada. Yang penting kita selamat daripada haram itu barang. Nah, selamat daripada haram kita ini kalaunya anda 100% bersih daripada haram daripada makruh kalau bahan sudah yang ada. Jadi supaya selamat akhir zaman ini selamat daripada haram itu sudah luar biasa, sudah mantap. Dan Nabi dahulu Nabi pernah berpesan kepada para sahabat
kalian berada di satu zaman, seandainya kalian tidak mengamalkan ilmu 1/10. Jadi ada 10 ilmu yang kita amalkan 9 aja, satu kali diamalkan kalian celaka aja Nabi. Itu di zaman Nabi, zamannya para sahabat. Nanti akan datang satu zaman kepada Nabi kepada kalian, apabila kalian mengamalkan 1/10 ilmu aja kalian sudah selamat. Di akhir zaman kita amalkan, kita dapat ilmu 10, kita amalkan 1 aja, itu sudah selamat. Nah termasuk ini maksudnya artinya walaupun itu hukumnya makruh ada apa, yang penting jangan sampai tergawi haram. Namun kawa lagi menghindari kan lebih bagus lagi nih. Ini seandainya ada kawa, ini hanya kita berbicara apa realistisnya aja kan, apa mungkin terjadi aja. Namun kawa meninggalkan nama makruh lebih bagus lagi. Kawa berhati-hati, kawa warang, misalkan kawa ikhtiar lebih bagus lagi. Namun kena kawa itu barang jangan sampai di syariat kita terlibat barang. Artinya jangan sampai terguna haram barang itu barang. Insya Allah selamat saja sudah kita di akhir zamannya. Nah jadi walaupun kada haram tapi tetap hukumnya kata Imam makruh. Dan itu kata para ulama bedanya kita orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu meninggalkan sesuatu karena tahu itu hukumnya makruh. Ada kita menggawi sesuatu karena tahu hukumnya makruhnya kan. Jadi beda banget kualitas kita, kualitas agama kita orang-orang dahulu kurang jangan karena makruh aja ada bagi. Bahkan kata tadinya dulu perkataan Abu Bakar Qasim Umar kan, artinya sendiri kami meninggalkan 1/10 yang halal karena takutan terjerumus kepada yang haram. Jadi ada 10 yang halal, 9/10 kalau salah itu jadi sini kan hendak menggawi, nah digawi semacam aja. Yang halal aja ditinggalkan orang kan, apalagi yang haram, apalagi yang makruh. Nang halal aja sih kita harus menggawi, tapi nang halal berpotensi menjerumuskan kita kepada nang haram. Ini ngarannya wara. Nah wara usalihin, wara umutakin kan wara itu ada tingkatan-tingkatannya. Kayak apa contohnya? Hukumnya mubah, tapi bila kita lakukan bisa terjerumus kepada nang haram. Misalkan pian sebagai sahur makan, maka ke sahur misalkan jam 4, jam 4 gue tadi imsak jam 5 oleh makan, misalkan imam makan guring imam besar itu hukumnya ubah ya, tapi itu ditinggalkan oleh orang-orang yang wara. Kenapa? Karena berpotensi kalau tidak sampai jam 7 minyak bangun ya kan? Padahal kalau aja kalau guring itu ada haram, tapi karena bisa berakibat meninggalkan kewajiban maka ditinggalkan. Jadi kata Imam Nawawi tadi hilang riba itu tadi itu hukumnya walaupun ditinggalkan dari haram tapi tetap hukumnya makruh. Tapi dia menurut Imam Haddad dalam kitab Nasihuddinnya beliau hilang riba seperti ini kata beliau itu hukumnya tetap haram jadi ini benar Imam Haddad. Jadi lebih ikhtiar lagi, lebih hati-hati lagi. Jadi sendiri kadang-kadang menggawi hilang riba nih walaupun menurut Imam Nawawi itu hukumnya makruh aja. Nah jadi kita sudah tahu riba kayak apa, jalan keluarnya kayak apa. Jadi kesimpulannya mudah aja benar kita tahu agama. Tinggal kita mendengarkannya dengan insaf, dengan adil. Artinya kalau kita tahu ini salah tahu solusinya kita lakukan. Nah, ada orang yang menerima agama tuh berat, kadang-kadang menerima apa? Apa itu beda antara huruf langsung atau dihibahkan sama aja. Yang memang praktiknya sama tadi kan, tapi namun tidak akan akad saja. Disitulah menentukan kita berusaha apa tidak. Itu nama menentukan berusaha adanya. Itu mazhab Syafi'i. Nama menentukan riba itu akadnya. Kalau di mazhab Abu Hanifah, dia menentukan riba itu ziyadahnya, tambahannya itu nama riba. Jadi misalkan kalau orang berhutang duit rupiah 1 juta, jadi biar utangnya 1 juta, bayarnya 1.100.000. Nah riba namanya akadnya tuh. Walaupun orang belum bayar 1.100.000 kan, tetap sudah riba. Tapi kalau Abu Hanifah bukan akadnya, bila kita bayar 1.100.000 baru riba. Ketika kita berikan 100.000-nya, nah itu ada riba lagi. Yang menurut Abu Hanifah. Jadi biar riba ini dosa besar, sama-sama dosa besar. Biar misalkan mengutangi uang duit 1.100.000, 1 juta, kalau bayar 1.100.000. Biar haram dosa besar, mengutangi uang walaupun nang berhutang dosa besar juga. Ulun nang bayar balabe, ulun dapat dosa, pian nang menerima bayaran balabe dapat dosa juga. Jadi sama-sama berdosa dan sama-sama dosa besar. Cuman kalau anak bertobat, cara tobatnya beda sedikit. Kalau ulun tobatnya langsung kepada Allah Taala aja. Kalau pian selain langsung kepada Allah Taala harus memberikan 100.000.
atau pian minta ridha kepada ulang. Itu cara tobatnya. Jadi walaupun sama-sama haram tapi tak lapah nang mengutangi bertobatnya. Karena apa? Karena 100.000 itu lain haknya duit kurang. Islam ada meridakan sama kayak kita menunjukkan. Kecuali orang berida aja bayar baladi, soalnya memang apa ngarnya kalau benar pangwir ini pian berlano minta bayar baladi orang berida aja. Nah itu pian aja kepada Tuhan kan minta ampunnya kalau tak tapi berdosa juga kan kepada Tuhan juga. Ini memang ada rida harus diberikan loh, harus diberikan. Duitnya nang ulun meroleh dari bank, kalau hutang 1 juta, bayarnya 1.100.000. Duit ampunan 1 juta hutangan tadi halal kawinnya halal aja. Ya duit ulun bang. Kan hutang bang ngomong kan bayar dia halal aja dimudahkan segala macam bukan ada bapak halal aja ada haram kan soalnya urun bayar aja bang nah jadi masalah pian udah 100.000 nya jadi haram pian makan anak-anak ini atau pian mudahkan segala macam itu jadi haram kok ada urun itu nang haram tadi waktu hutang aja duitnya ada haram tadi banyak orang itu hutang di bank membuka usaha segala macam itu nang haram berhutangnya aja duitnya kan haram aja nya bayar bang lain menjuta kalau duitnya haram aja nya bayar jadi itu dimudahkan ada bapak ada haram dan ini bertobat langsung kepada Allah Ta'ala aja langsung kepada Allah Ta'ala aja ada apa memberikan aku itu siapa kan menjuta kurang ini pihak bang lah yang harus memberikan yang kelebihannya tadi hutang 100 juta bayarnya jadi 120 juta 20 juta itu harus diberikan kepada Allah mau kepada tidak nah itu cara tobatnya. Nah jadi jangan dikira itu haram gara-gara hasil daripada hutang di bank misalkan itu riba dibangunkan usahanya terus ada yang barisan itu kecuali usahanya tersalah ulangan mau ini saat ini usahanya bujur aja yang salah tuh di hutangnya aja ada pun duitnya halal aja ada bapak. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga ada beberapa ancaman-ancaman orang yang melakukan riba. Di antaranya surah Al-Baqarah kata Allah, "Alladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya orang yang memakan harta riba tidak dibangkitkan pada hari kiamat melainkan seperti orang yang dirasuki setan. Jadi kayak orang gila-gila dibangkitkan daripada kubur hari kiamat. Orang yang melakukan riba memakan harta riba itu kira dibangkitkan daripada kubur yang kayak orang kesurupan, yang kayak orang kerasukan. Apa penyebabnya? Karena mereka mengatakan riba itu yang kayak jual beli. Berarti apa? Menghalalkan yang haram-haramnya Allah, mengharamkan riba yang mengatakan halal. Nah ini kalau di dalam fikih itu termasuk asbabul riddah, penyebab-penyebab kita murtad. Nang halal kita badakan haram, nang haram kita badakan halal di balik-balik hukum. Jadi yang kita menggali sesuatu yang haram, misalkan itu akuinya kesalahan, jangan badakan ini ada haram, itu double jadi masalahnya. Kita ada melaksanakan kewajiban akuiha itu apa suatu kesalahan kada menyambat itu kada wajib. Nah kalau kami kembali sembahyangnya kada wajib sembahyangnya ya ini dah baru dosanya. Nah yang ada puasa kada wajib itu puasa aja. Nah ini dah baru dosanya bahkan bisa menyebabkan murtad lagi naudzubillah karena menghalalkan sesuatu yang haram. Bergaya apa? Nah, bergaya ya Pak. Oh, pada wajib aja lah. Jadi kalau asbabul riddah itu biar ada dengan perbuatan itu kayak kita sujud dalam sesuatu meskipun tanpa meyakini sujud itu bisa berpotensi menyebabkan murtad atau bisa dengan perkataan yaitu dengan mengatakan apa tadi apa ngarannya ada Tuhan selain daripada Allah atau tadi termasuk juga asbabul riddah tadi menghalalkan haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Bila ini kita bergayaan itu minimal haram hukumnya walaupun ada meyakini kan ada apa ada kafir. Kalau ada salah itulah minta diingat juga. Kalau di kitab halus ada dari kitab Salam Taufik gitu. Kalau ada banyak ayat di dalam kitab fikih banyak itu asbabul riddah dan itu kita banyak ada sadar yang tergawi jadi hati-hati. Makanya Nabi jadi iman aku bi qauli la ilaha illallah cara atau menyambat kalau kita ada kita tergawi asbab yang menyebabkan kita murtad. Termasuk juga kita melakukan berpakaian khusus orang kafir.
Tapi contohnya ada nambah bakang kalung salib, itu kan orang-orang pakaian orang Kristen dari kita, itu bila kita pakai itu penyebab asbab riddah juga. Jadi hati-hati, jangan digaya-gayakan deh. Di dalam hadis Nabi mengatakan lamma urija bi samitu fis sama'i sabiyah fawqa ra'si rahdan wa sawaika wa ra'aytu rajulan butunuhum baina aydin kal buyut fi hayatin wa aqaribu tatura min zahiri butunihim fa qultu man haula'i ya Jibril fa qala haula'i akaratur riba. Ya Nabi, kenapa aku waktu Isra Mi'raj di langit ketujuh aku melihat di atas kapal aku suara petir dan halilintar. Lalu aku melihat laki-laki yang parutnya ganal-ganal kayak rumah, parutnya ganal-ganal kayak rumah, dan di dalam parut itu kelihatan ada kalajengking dan ada ular, dapat dilihat daripada luar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, haulai akalatul riba, mereka ialah pemakan harta riba. Maksud memakan di sini ada maksud memakan, kita makan akan kepada anak bini ya. Maksud memakan di sini adalah melakukan riba, baik kita makan langsung duitnya atau kita makankan kepada orang, iya juga. Itu kena ancamannya. Jadi kita berulama bila ada ancaman terhadap sesuatu perbuatan itu menunjukkan itu besar-besar. Ini kan ada ancamannya. Apa di akhirat parutnya ganal-ganal. Alih bergerak parut ganal kan, apalagi kayak rumah kok di dalamnya ular, ada jengking yang pulang, maka banyak. Nah di dalam hadis lain Nabi mengatakan ma zahara fi qaumin ar-riba illa zahara fi al-junun wa la zahara fi qaumin az-zina illa zahara fi al-maut wa ma bakhasa qauman al-kaila wal wazna illa manahum al-qatra. Kata Nabi, tidaklah nampak di suatu kaum itu riba, banyak sudah melakukan riba di mana-mana, melainkan akan nampak pada kaum itu nanti akan gila. Jadi banyak orang yang stres. Penyebabnya apa? Karena sudah riba merajalela di mana-mana. Ini dampak di dunianya kan dari Allah Taala hukuman banyak orang-orang yang gila, orang-orang yang stres. Dan tidaklah kata Nabi nampak di suatu kaum itu perzinaan, melainkan di situ tidak nampak banyak kematian. Kalau di hadis lain kemudian tidaklah nampak di suatu kaum itu perzinaan, melainkan Allah akan mengirim penyakit yang ada obatnya. Penyakit apa ini? Adalah orang banyak perzinaan di daerah yang di situ perzinaan yang dilarang lagi, apalagi sampai mau berhubungan sesama jenis, bibinian sesama bibinian, laki-laki sesama laki-laki, nah itu ada penyakitnya tuh. Tadinya dulu ngarannya. Dan itu dokter baru menemukan obatnya. Dan itu bila kena penyakit itu, namun bila ada obatnya apa? Ya berakhir kepada kematian. Nah ini kan sesuai lawan apa yang dikatakan Nabi. Bila suatu daerah itu sudah banyak perzinahan di mana-mana, maka akan banyak kematian. Nah karena banyak karena penyakit itu tadi. Makanya kisahnya itu dia misalkan seorang binian berhubungan lawan seorang lakian. Yang lakian itu ada penyakit itu loh, itu menular kepada binian tuh. Kita berhubungan kepada lakian menular terus. Siapa berhubungan? Bahkan menularnya itu cepat benar, berbahaya benar. Jadi binian yang kayak itu aja. Misalkan bakami, toilet, WC misalkan, nah di situ tuh di WC itu pasti ada bekas-bekasnya. Bila ada binian kurang nama kami itu virusnya bisa masuk. Soalnya kemaluan binian itu tergenal ruangnya, jadi jangan virusnya masuk. Lain lagian. Jadi nangkai di bandara kemudian hati-hati benar bila kami itu syukur dahulu disimpan di garis ini dulu. Jangan kita kami di tempat-tempatnya kalau di bandara ada orang luar negeri, kalau banyak kan datangan. Ayo kita di kampung ini kan mau orang sini juga, orang parahnya aja ada apa toh. Dan tidaklah kata Nabi suatu kaum itu mencurangi akan takaran atau timbangan, melainkan Allah Taala akan menahan daripada mereka akan hujan. Bila hujan itu ditahan akan terjadi kekeringan. Bila kekeringan akan terjadi tanaman ada tumbuh. Bila tanaman ada tumbuh itu ya terjadi penceklik, ya kan, baris ada tumbuh, sayur ada tumbuh. Nah ini terjadi krisis kesimpulannya. Ini kata Allah Taala, kata Nabi, tidaklah di satu kaum itu nampak. Kenapa orang-orang itu lah sudah menakar takaran, ini yang dijual terancamkan, gula kan, iwak segala macam. Atau mengurangi timbangan misalkan takaran kayak minyak segala macam, itu bilanya banyak sudah terjadi di mana-mana, Allah Taala tidak akan menurunkan hujan di tempat itu. Bila hujan tidak turun, kesimpulannya akan terjadi krisis, banyak orang kelaparan karena banyak negara pemakan. Nah,
Mungkin kalau kita ini kada hujan masih mending-mending, coba kalau dihadap kebiasaan, nang sudah kalian berdahulu makinnya ya kan, makinnya sakit benar. Nah habis sudahlah kita membahas masalah riba. Ini masih membahas masalah jual beli. Insya Allah kita pada minggu akan datang ada istilah di dalam fikih namanya bai'ul usul wasimar, jual beli usul dan jual beli buah-buahan. Ini kita mau maksud usul di sini kita ketika kita menjual tanah, apakah tanaman yang di atas ini keempat juga atau ada rumah keempat kan ada juga. Nah ini kita pembahasannya. Atau kita menukari buah yang masih di pohonnya. Nah ini boleh kan ada kan? Mungkin ada tukar buah langsung boleh. Atau tukar pohon sama buah-buahnya boleh. Ini kita yang jadi masalah tukar buahnya aja yang masih di pohon. Boleh kan ada kan? Nah kalau tukar rambutan, biasanya di pohon masih tukar pisang, tukar asam, tukar nyon misalkan. Nah lawan pembahasan masalah bai'ul usul tadi kita menukar tanah misalkan, kalau jadi dalam ada batu bara, tombak aja batu bara misalkan, ada emas ya kan, tombak kan ada kan. Itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai sini dahulu dan ada manfaatnya kita beritaan. Apabila ada salah kata, tingkah laku dan lain sebagainya, banyak kita mengaku dan mohon maaf. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita, dosa guru kita, keluarga kita, jiran dan negara kita berkah. Dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan diwafaqkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.